Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 23. Menginginkannya. Pesta pernikahan hanya tersisa hari ini. Semua orang sibuk menyiapkan kebutuhan besok. Di gedung tertinggi, begitu sangat indah dengan bermacam-macam hiasan yang bergelantungan di atas. Kursi dan meja tersusun rapi, dan altar pernikahan yang sangat indah. Pot untuk menaruh bunga mewah sudah disediakan di atas meja masing-masing. Mereka akan menaruh bunga mawar itu esok hari. Resepsi pernikahan diadakan pukul 10 siang. Dengan sangat singkat, semua undangan sudah tersebar. Orang-orang bergotong royong pergi ke pusat perbelanjaan. Mereka semua membeli baju untuk pergi ke pernikahan Daniel dan Naya. Mereka begitu penasaran dengan wajah pengantin wanita yang mampu memikat tuan muda dingin itu. Para wanita banyak yang patah hati setelah mendengar kabar pernikahan Daniel. Bukan para gadis saja, ibu-ibu pun ada yang ikut patah hati. Banyak sekali yang mengidolakan Daniel. Tentu saja karena ketampanan dan karir sukses yang Daniel dapatkan. Para awak media sudah tidak sabar lagi untuk memotret atau menyiarkan langsung pernikahan mereka di saluran televisi. Naya tak habis pikir kalau pernikahannya akan semewah ini. Ada yang tidak ikhlas jika Daniel menikahi Naya, terutama Aurel. Saat Aurel mendapatkan kabar tentang pernikahan Daniel dan Naya, ia sangat terkejut. Aurel ingin membatalkan perjalanannya ke London, tapi sudah tidak bisa, karena waktu ia mendapatkan kabar itu, pesawat yang ia tumpangi akan segera lepas landas. Jangankan membatalkan, lari dari bandara pun Aurel tidak bisa. Dari perjalanan menuju bandara, sampai mereka sudah berada di dalam pesawat, David tidak pernah melepaskan dirinya. David selalu memeluk pinggang rampingnya itu dengan sangat posesif. Itu sangat membuat Aurel ingin sekali memarahi David. Namun ia masih tidak bisa. Jika harta David sudah ia dapatkan, baru ia akan merendahkan David dan menjelek-jelekan David. Mengungkap seluruh perasaannya kepada David, seberapa bencinya ia kepada David. Di dalam pesawat, Aurel selalu bergumam dalam hatinya, memberikan David sumpah serapah dengan kata-kata yang sangat kasar. Bukan hanya itu, Aurel bahkan mengutuk David sebagai pria bodoh. Pesawat yang mereka tumpangi adalah pesawat pribadi milik David. Jadi ada kamar untuk mereka istirahat. Saat ini, Aurel tengah duduk di atas ranjang, sedangkan David tengah mengambilkan cemilan untuk Aurel. Sialan, pria itu tidak melepaskanku. Batin Aurel kesal. Tak selang lama, David kembali ke kamar dengan membawakan beberapa camilan dan minuman dingin. Makanlah, ucap David dengan lembut, seraya menaruh di atas ranjang. Aurel pura-pura tersenyum. Ia beranjak turun dari ranjangnya. Aurel mendekatkan tubuhnya kepada David. Ia memeluk dengan sangat erat. Jika seseorang terlihat baik dan manis dengan tiba-tiba, maka sudah dipastikan orang itu menginginkan sesuatu. Sama seperti niat Aurel yang memeluk David tiba-tiba. Ia sedang menginginkan sesuatu. Sayang, ucap Aurel manja. Ia memanyunkan bibirnya melihat wajah David dari bawah. Sebab tubuhnya sedikit lebih pendek daripada David. David tersenyum. Ia merasa lucu melihat kelakuan manja dari Aurel. Cup. David mencium lembut kening Aurel. Ia tersenyum penuh arti. Ya sayang, apakah menginginkan sesuatu? Tanya David. Nanti kalau sudah berada di London, aku boleh tidak pergi berbelanja? Tanya Aurel manja. David terkekeh pelan. Ia gemas melihat tingkah polos dari Aurel. Dalam hati David, ia merasa beruntung karena sudah menemukan wanita seperti Aurel. Aurel begitu sangat lembut dan bisa menarik perhatiannya. Ditambah Aurel bisa menjaga kesuciannya.
David berencana ingin mengajak Aurel untuk menikah dengan waktu cepat. Karena David ingin memiliki keturunan yang akan menjadi penerus semua aset yang ia miliki. Tentu saja sayang, apapun yang kau mau, bilang saja kepadaku. David kembali mengecup kening Aurel. Terima kasih sayang, seru Aurel gembira. Bodoh sekali, sebentar lagi hartamu akan kukuras habis, hahaha. Batin Aurel tertawa jahat. Sama-sama sayang, ucap David. Aku menginginkannya, sambungnya lagi. Sialan, batin Aurel kesal. Aurel memelas dan menatap wajah David yang terlihat memohon. Sumpah serapa Aurel lontarkan dalam hatinya untuk David. Ia begitu kesal melihat wajah yang ada di depan matanya. Aurel ingin sekali menolak untuk berhubungan dengan David. Namun, keinginannya lebih penting. Ini adalah kesempatannya untuk membuat David berada di bawah kendalinya. Kalau begitu, ayo sayang. Keduanya langsung berbaring di atas ranjang dan memulai ritual suami istri. Keduanya akan menjalani ritual tersebut cukup lama, karena perjalanan ke London membutuhkan banyak waktu. Sementara di dalam toko pusat perbelanjaan, saat ini Naya tengah memilih gaun miliknya, ditemani Daniel yang selalu berada di samping Naya. Pria itu tidak membiarkan calon istrinya untuk pergi sendiri. Jika ia sibuk dan Naya ingin pergi, maka 5 pengawal yang akan mengawasi Naya. Menurut Naya, itu terlalu berlebihan. Namun setelah ia dinasehati oleh kakaknya, mau tidak mau ia harus menurut. Setelah menikah dengan Daniel, pasti akan ada yang mengincarnya. Toko yang saat ini Naya berada adalah toko milik Daniel sendiri. Bahkan semua gaun yang sudah tersedia itu dibuatkan khusus untuk Naya. Ada 10 gaun pengantin yang sudah disediakan. Naya hanya tinggal memilih saja. Naya bahkan bisa mengambil semuanya atau bahkan seluruh gaun yang ada di dalam toko butik itu. Naya masih terdiam menatap ke 10 gaun yang berada di dalam lemari kecil satu persatu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.